Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita kembali belajar tema 6, Cita-citaku, subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita, pembelajaran 1, 2, dan 3. Kita awali kegiatan pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi. Kita dapat menceritakan cita-cita dalam bentuk puisi. Saat mendeklamasikan puisi, kita tentu menginginkan pendengar dapat memahami isi puisi dengan baik. Mendeklamasikan puisi artinya membacakan puisi yang disertai dengan gerak dan mimik yang sesuai. Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan, diantaranya sebagai berikut. 1. Memahami isi puisi. 2. Memberikan tanda jeda yang sesuai. Jeda adalah waktu untuk mengambil nafas. Berikut beberapa tanda jeda. Tanda garis miring 1 artinya berhenti sebentar untuk mengambil nafas. Tanda garis miring 2 artinya berhenti agak lama. Tanda garis miring 3 artinya berhenti lama sekali. 3. Memperhatikan intonasi, tempo, irama, serta pelafalan saat membaca puisi. 4. Memperhatikan mimik. Mimik berarti peniruan dengan gerak-gerik anggota badan dan raut muka. Upaya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Anton bercita-cita sebagai polisi hutan. Polisi hutan merupakan cita-cita yang hebat dan mulia, karena peranannya sebagai penjaga hutan agar kelestarian makhluk hidup tetap terjaga. Berikut beberapa upaya dalam pelestarian yang dapat dilakukan. 1. Penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. 2. Penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka. 3. Pelestarian secara in situ dan ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, seperti cagar alam, hutan lindung, dan taman nasional. Pelestarian ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, seperti kebun binatang, kebun raya, dan taman safari. Karya seni kolase. Melestarikan lingkungan dapat dilakukan mulai dari sekitar lingkungan kita, misalnya kegiatan mendaur ulang barang-barang bekas yang memiliki nilai jual jika diolah menjadi karya seni, seperti kalender bekas, majalah bekas, ataupun koran bekas. Selain bahan bekas, bahan alam juga memiliki nilai jual jika dimanfaatkan dengan baik. Contohnya daun kering, ranting kering, biji-bijian, ataupun bunga kering. Kita dapat memanfaatkan semua bahan tersebut menjadi karya seni kolase. Kolase adalah menempelkan potongan kertas atau bahan alam sesuai dengan pola yang diinginkan. Berikut adalah contoh karya seni kolase. Kolase burung dari biji-bijian. Kolase mobil dari koran bekas. Kolase pohon dari daun kering. Persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Setiap pulau memiliki jenis sumber daya alam yang berbeda. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan kondisi alam. Berikut penyebaran hasil bumi dan laut di Indonesia. 1. Persebaran hasil pertanian. Contohnya padi atau beras dihasilkan di daerah-daerah seperti Aceh, Sumatera Selatan, dan Jawa. Ubi kayu dihasilkan di daerah-daerah Madura dan Lampung. 2. Persebaran hasil perkebunan, contohnya teh, dihasilkan di daerah-daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Kopi dihasilkan di daerah-daerah
daerah Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. 3. Persebaran hasil perkebunan, contohnya rotan, dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan dan Maluku. 4. Persebaran hasil peternakan dan perikanan, contohnya ternak sapi, dihasilkan di daerah-daerah Madura dan Bali. Tiram dan mutiara, dihasilkan di daerah-daerah Bali, Maluku, dan Papua. Keragaman agama. Untuk meraih cita-citanya, Anton giat belajar. Setiap hari ia mengulang kembali pelajarannya. Ia juga rajin membaca buku. Selain itu, Anton rajin beribadah dan berdoa agar cita-citanya tercapai. Anton beragama Islam. Sama seperti Anton, Jonas juga giat berusaha dengan belajar dan beribadah untuk mencapai cita-citanya. Jonas beragama Kristen. Walaupun berbeda agama, Anton dan Jonas saling menghargai dan mendukung. Sikap ini sangat penting agar terciptanya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan antar umat beragama dapat menciptakan kehidupan yang rukun dan suasana yang nyaman. Berikut perilaku yang dapat kita lakukan agar persatuan dan kesatuan antar umat beragama tetap terjaga. Pertama, menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah sesuai agamanya. Kedua, bermain tanpa melihat perbedaan agama. Ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Demikian pembelajaran tema hari ini. Mari kita tutup pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.